Yo, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Di saat kondisi Indonesia yang gue kira awalnya sudah mulai membaik, tapi ternyata gue baca berita ketika gue buka sosmed, itu masih ada hal-hal yang tidak diinginkan, membuat keresahan, membuat ketidaknyamanan gitu ya. Jadi semoga kalian semua yang nonton video ini sehat selalu. Bagi yang bekerja, lanjutkan pekerjaannya. Semoga aman-aman sejahtera saja ya di tempat kalian berada semua. Nah, yang gue bilang ini ada di Bandung teman-teman. Aparat kepolisian, gue nggak tahu ada TNI atau enggak, tapi di videonya sih kepolisian itu masuk ke kampus swasta di Bandung teman-teman. Malam-malam ke kampus, bukan hanya prajuritnya, melainkan mereka pun bawa mobil-mobilnya. Sampai di salah satu video gue menemukan adanya gas air mata di kampus tersebut. Yang menarasikan aparat melakukan penyerangan masuk ke kampus Universitas Pasundan atau Unpas dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Aparat disebut menembakkan gas air mata dan peluru karet sampai ke halaman kampus. Sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka hingga sesak nafas. Rekaman itu turut diunggah pegiat media sosial Ferry Irwandi melalui Instagramnya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, aparat berseragam lengkap melakukan penyisiran hingga memasuki kedua kampus tersebut. Bahkan terlihat aparat TNI bersama kendaraan rantis dijalankan di sekitaran kampus. Di video yang berbeda, mahasiswa berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata. Disebutkan aparat menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Para mahasiswa pun berteriak agar tidak ditembaki karena merupakan area kampus. Sementara diketahui kampus Unisba dan Unpas merupakan tempat para demonstran mendapat pertolongan pertama. Dikutip dari Tribun Jabar, puluhan pendemo di gedung DPRD pada Senin 1 September dibawa ke kampus Unisba menggunakan ambulans. Pendemo disebut mengalami luka dan sesak nafas. Berdasarkan data yang dicatat pihak Unisba hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, total ada 26 pendemo yang diboyong ke kampus Unisba. Mereka terdiri dari 9 masyarakat umum dan 17 mahasiswa. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak yang berwajib belum memberikan respons terkait aparat yang disebut menyisir hingga ke kampus itu. Ke sana lengkap dengan mobil-mobilnya, bersenjata, pasukannya banyak, dan menembakkan gas air mata. Pertanyaan gue cuma satu, apa motifnya? Apa alasannya? Di saat beberapa waktu yang lalu Indonesia udah sedikit agak damai, tapi ini malah membakar api yang udah mau padam lagi. Itu aja yang gue pengen tanya ke aparat kepolisian gitu. Apa motifnya masuk ke kampus lengkap, berseragam, prajuritnya bawa senjata semua, hingga menembakkan gas air mata tuh kenapa? Padahal kalau secara informasi, dua kampus itu menjadi letak lokasi untuk kebutuhan medis. Tapi kenapa Anda semua masuk ke sana? Apa alasannya? Kalau Anda nggak bisa jawab, ya saya maklum lah, karena itu kan mandat ya. Lagi-lagi mandat dari atasan, ya mau nggak mau kalian kayak gitu kan. Tapi sangat amat disayangkan kenapa sih hal kayak gitu terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kita semua tuh marah akibat kebijakan dari DPR memberikan uang tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah sebulan untuk satu orang. Selain itu kita juga marah dengan berbagai macam pernyataan dari anggota DPR-nya, sampai nyebut kita tolol sedunia. Intinya kita marah pada saat itu hingga pada akhirnya demonya besar-besaran. Itu karena pertama kebijakan yang tidak pro rakyat, yang kedua para anggota dewannya asbun gitu ya. Hal ini terulang lagi dikala sebelumnya seharusnya sudah damai-damai aja, sudah menuju ke arah damai, bukan damai-damai aja, tapi sudah menuju ke arah damai, tenang gitu ya. Dimana ya sosok tersebut adalah presiden kita yang ngomong, yang menenangkan gitu kan. Sudah bertemu sama ketua umum parpol, membahas tentang DPR, berusaha merealisasikan tuntutan yang ada di sosial media dari rakyat gitu kan, bebenah soal DPR. Tapi kini presiden kita
justru memberikan statement dan juga kebijakan yang menurut gua memberikan alkohol di luka yang sedang terjadi gitu. Perih. Tapi kalau alkohol kan menyembuhin ya. Kalau ini bener-bener nyakitin doang. Alias menyiram bensin di saat apinya yang udah mulai padam. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Katanya para aparat itu hilaf, para kepolisian itu hilaf. Yang perlu disalahkan adalah orang yang memprovokasi hal ini, katanya sih begitu. Nggak tahu ya, gue nggak tahu harus ngomong apa. Itu yang baru yang pertama tuh, gue udah kayak oke. Momen yang sama beliau ngomong hal lain lagi, dimana beliau bilang untuk menaikkan pangkat kepada para anggota kepolisian yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Karena kata beliau, kepolisian itu sudah berjuang untuk mempertahankan negara, udah berusaha untuk melindungi masyarakat dari siang sampai malam gitu-gitulah. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu harus ngomong apa. Gue ngerasa kayak kok bisa sih mikirin naik jabatan untuk para aparat yang katanya berjuang di dalam demonstrasi, sedangkan banyak rakyat juga yang jadi korban terkait beberapa oknum aparat yang anarkis juga di lapangan, bahkan sampai nangkep wartawan, bahkan sampai nyiduk berapa wartawan yang sedang live padahal itu tugas kantornya. Jadi kok bisa beliau, presiden kita, itu ada kepikiran untuk menaikkan jabatan dari para aparat yang ikut mengamankan demonstrasi? Kok bisa? Seumpama itu terrealisasikan, ketok palu, mohon maaf Bapak, yang berjuang untuk negara ini bukan cuman mereka semua. Dari dulu sampai detik ini, salah satu profesi yang berjuang untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara, itu adalah guru, Pak. Sampai detik ini masih ada guru yang digaji 200.000 di pedalaman-pedalaman, harus menempuh jarak belasan kilo hanya untuk mengajarkan betapa pentingnya pendidikan ke anak-anak, mengabdi untuk bangsa, loyalitas, mencerdaskan kehidupan bangsa, peduli terhadap masa depan bangsa. Tapi apa dari dulu, Pak? Nggak pernah diperhatiin, Pak. Guru-guru honor tuh masih banyak yang nggak sejahtera. Udah mengabdi, kurang apa, Pak, mereka-mereka itu, Pak? Tapi ini cuma karena ada satu aksi, itu juga karena ulah pemerintah juga sebenarnya, khususnya di bidang legislatif, anggota Dewan Bapak itu, yang secara tidak langsung udah satu payung. Kok bisa-bisanya mau dinaikin jabatan? Karena katanya sudah berusaha untuk mengamankan negeri. Lantas guru-guru, nakes-nakes di pedalaman, semua profesi yang sudah mengabdi di berbagai macam tempat, yang memiliki pendapatan jauh dari kata sejahtera, itu gimana, Pak? Udah berpuluh-puluhan tahun mereka mengabdi untuk kehidupan bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menjaga kualitas keamanan masa depan bangsa. Tapi nggak pernah diperhatiin, Pak. Masih ada sampai detik ini guru yang gajinya 200.000, bahkan ada yang gajinya triwulan tuh ada. Sampai detik ini masih banyak guru yang kelilit utang, itu banyak. Kok bisa-bisanya Bapak ngomong kayak gitu kala masyarakat yang baru aja mau recovery dari ulah DPR Bapak beserta jajaran partai-partai yang ada akibat tunjangan uang rumah yang tidak masuk akal hitung-hitungannya, kesenjangan pendapatan, gaji itu sangat amat berkali-kali lipat dibanding kita para rakyatnya. Kok bisa Bapak langsung spontan gitu ingin menaikkan jabatan para aparat yang katanya sudah mengabdi untuk negeri, mengamankan negeri? Saya nggak habis pikir lah, Pak. Saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi ya kalau dibilang bercanda juga itu nggak pas sih, Pak, momennya. Kalau memang diseriusin,
juga makin fatal sih Pak hal ini. Masa sih Pak sudah terjadi aksi besar-besaran ini, latar belakangnya apa, udah dipadamin apinya, udah mau padam nih Pak apinya, disiram lagi sama Bapak pakai bensin, kan meledak Pak. Tolong tinjau kembali Pak perkataan Bapak, apakah itu memang benar-benar mensejahterakan rakyat atau enggak. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Saya udah nggak tahu lagi Pak ngomong apa.